Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Bertemu kembali kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Pagi ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masuk di pelajaran yang kelima dengan judul amanat untuk bersaksi. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai pelajaran kita hari ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, dengarkan, dan kami pelajari pada hari ini. Supaya kami terus menjadi murid-murid Tuhan yang setia, murid-murid Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa, dan pada akhirnya kehidupan kami boleh berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, menolong setiap apa yang kami kerjakan, dan terus memberikan anugerah-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan kembali dari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebelum naik ke surga memberikan sebuah pesan kepada murid-muridnya yang sering dikenal dengan amanat agung, yaitu supaya setiap murid-muridnya memberitakan Injil, mengabarkan kabar sukacita, kabar baik ini kepada semua orang, dan menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka dan mengajar mereka untuk melakukan setiap perintah yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amanat agung ini siapakah yang harus melakukan? Apakah murid-murid pada saat itu saja, atau mungkin untuk para pekabar Injil yang diutus secara khusus, ditabiskan untuk melakukan misi penginjilan, atau para gembala sidang, pendeta-pendeta, atau seluruh orang percaya? Saya yakin dan percaya bahwa pesan ini atau amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu juga diberikan kepada seluruh orang-orang percaya sampai saat ini. Itu adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Mengapa penting? Karena Tuhan rindu bahwa setiap orang boleh mendengarkan kabar keselamatan ini, dan setiap orang bisa diselamatkan. Itu kerinduan Tuhan. Dan bagaimana semua bangsa bisa mendengarkan kabar Injil ketika yang bekerja hanya segelintir orang, hanya beberapa orang. Yang saya maksud mungkin kita hanya mengandalkan para pekabar Injil, misi-misi yang diutus untuk
datang ke suatu daerah melakukan penginjilan, atau kepada panitia PI, atau mengandalkan gembala sidang atau hamba Tuhan, pendeta-pendeta saja, maka pekerjaan Tuhan ini akan terasa sangat berat. Tetapi ketika semua orang percaya memahami pesan Tuhan ini, memahami amanat agung ini sebagai perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka pekerjaan Tuhan ini akan menjadi tidak berat, karena kita masing-masing mengambil peran kita di dalam pekabaran Injil, di dalam bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya, supaya kita dimanapun kita berada memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Nah, bagaimanakah bersaksi? Apakah itu sulit? Ketika kita menganggap bahwa mengabarkan Injil atau bersaksi itu berkenaan dengan bagaimana kita menjelaskan Alkitab secara secara keilmuan teologi, mungkin akan menjadi sulit karena masing-masing orang percaya tidak semuanya mengecap atau mengambil bagian di dalam sekolah teologi. Tetapi kalau kita lihat, kata saksi sebenarnya adalah merujuk kepada bagaimana kita memberitakan atau menceritakan apa yang kita alami. Ya. Kalau kita melihat saksi-saksi di pengadilan, kita tahu bahwa mereka bersaksi atas apa yang mereka lihat, atas apa yang mereka rasakan, mereka ketahui atau mereka jalani, sehingga mereka dipanggil menjadi saksi sebuah perkara. Ya. Demikian pula di dalam kehidupan orang percaya, ketika kita menjadi saksi Kristus, maka kita tidak perlu menyampaikan hal-hal teologi yang begitu tinggi, tetapi bagaimana kita menceritakan kepada orang lain pengalaman kita bersama Yesus. Bagaimana Tuhan sudah mengubah hidup kita ketika kita menjadi orang-orang percaya. Dulunya sebelum kita percaya Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah begitu jahat. Kita menjadi orang-orang yang seringkali mungkin menyakiti orang lain, seringkali mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang percaya yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah merubah hidup kita, yang hidup kita yang lama tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang baru, orang-orang yang mengasihi orang lain, orang-orang yang peduli terhadap orang lain, menjadi orang-orang yang murah hati, yang penuh damai sejahtera, meskipun dalam keadaan berkekurangan, meskipun dalam keadaan sulit, tetapi kita menjadi pribadi yang tetap bersukacita dan mengucap syukur. Semuanya oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sukacita, damai sejahtera yang muncul dalam kehidupan kita akan tidak bertahan lama atau hanya sementara saja. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang seringkali mengeluh, seakan-akan tidak ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Itulah orang-orang yang ada di luar Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Dalam keadaan sulit, keadaan susah, keadaan menderita pun tetap bisa bersuka cita, tetap bisa mengucap syukur, tetap memiliki damai sejahtera yang berkelimpahan di dalam kehidupannya. Nah, itu yang bisa kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, tidak lagi orang-orang yang seperti dulu, yang mengeluh, yang merasa terus berkekurangan, ya, dan penuh kekecewaan,
dendam, iri hati, ya. Tetapi itu semuanya sudah tidak ada di dalam kehidupan kita oleh karena Tuhan Yesus sudah mengubah kita. Itulah apa yang bisa kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Pada ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 jelas sekali di situ bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengumpulkan murid-muridnya dan ketika dia bertemu dengan murid-muridnya ada sebagian yang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada sebagian yang ragu-ragu, ya. Ragu-ragu oleh karena apa? Oleh karena mereka merasa khawatir, merasa takut. Bagaimana jika Tuhan tidak lagi bersama-sama mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi dengan penuh kuasa Tuhan Yesus Kristus mengatakan di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa itulah yang nanti akan diberikan kepada setiap orang percaya, mengiring langkah kehidupan setiap orang percaya untuk mereka menjalani kehidupan mereka, ya. Dan kuasa itulah yang menolong kita untuk dan memampukan kita untuk bersaksi, mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kuasa itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, pasti Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupannya. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita untuk kita bersaksi. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian kepada kita untuk kita memberitakan kabar sukacita dan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Memang tidak mudah, ya. Seringkali kita menjadi takut dan khawatir. Bagaimana jika kita ditolak? Bagaimana kalau kita dijauhi? Bagaimana jika orang itu tersinggung? Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang memimpin kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita bersaksi, sebelum kita beritakan Injil, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, mohon Roh Kudus berkuasa penuh atas kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk berkata-kata secara bijaksana dengan penuh hikmat, sehingga ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan Injil, kita tidak menyinggung orang lain dan orang lain bisa menerima kabar sukacita itu dengan reaksi yang positif, ya. Paling tidak mereka tidak menolak kita, paling tidak mereka tidak menjauhi kita, ya. Itu yang kita perlu serahkan kepada Tuhan, kita doakan. Maka Tuhan akan menolong kita dan kita perlu mengimani semuanya itu. Jadi memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil melalui seluruh kehidupan kita itu adalah tugas bagi setiap orang percaya. Karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada semua murid-muridnya. Yang kedua adalah bahwa setelah kita memberitakan Injil itu, kita bersaksi, maka kita punya tugas untuk menjadikan orang-orang itu murid Yesus. Apa bedanya bersaksi dan menjadikan murid? Ketika bersaksi kita menceritakan tentang kabar baik itu kepada orang lain. Nah, ketika orang itu sudah mulai percaya, maka kita perlu terus mengajar orang itu, perlu terus membina orang itu. Dengan apa? Mari kita sama-sama bawa ke sekolah minggu, di mana di sekolah minggu dia bisa belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dan lebih lagi di dalam kehidupannya, ya. Dan melalui sekolah minggu ini kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa berkembang bersama-sama, karena kita menggali terus firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan, semakin mengenali apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi dewasa bersama-sama di dalam Tuhan. Kita menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Murid artinya bahwa kehidupannya selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, ya. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan ya, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah menikah memiliki anak-anaknya, bagaimana
kadangkala anak-anak lebih percaya kepada gurunya, lebih taat kepada gurunya daripada kepada orang tuanya. Pernah mengalami itu? Saya pernah mengalami ketika saya memberikan suatu perintah atau memberikan suatu arahan kepada anak saya, dia tidak begitu saja percaya. Tetapi ketika dia mendapatkan arahan atau perintah yang sama dari gurunya, ternyata mereka langsung, anak-anak saya itu langsung melakukan atau mengerjakan itu. Itulah murid ya. Bagaimana mereka percaya dan taat kepada gurunya. Nah, kita menjadikan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hasil dari kita memberitakan Injil atau bersaksi dan dia menjadi orang percaya, maka kita akan menolong dia hidup seperti apa yang kita lakukan, yaitu melakukan semua perintah Tuhan, hidup seperti guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan bagaimana? Dengan kita membawa mereka dalam ibadah, dalam persekutuan-persekutuan, dan yang terpenting membawa mereka di dalam sekolah minggu. Karena melalui sekolah minggu mereka bisa lebih mengerti lagi apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan yang mereka mungkin baru kenal, mereka baca di dalam kehidupan mereka ya. Ketika mereka menjadi orang-orang Kristen baru, mereka baru mungkin berbeda ya dengan orang-orang yang sudah percaya lama, mungkin sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, sering baca firman Tuhan. Tapi bagi orang-orang Kristen baru, bagaimana mereka mulai membaca firman Tuhan, mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, akan sangat tertolong ketika mereka dibawa ke sekolah minggu. Karena banyak hal mungkin yang tidak mereka mengerti, yang tidak mereka pahami. Di sekolah minggu itulah mereka bisa lebih paham, lebih mengerti apa yang mereka baca. Karena kita belajar bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ketika ada sesuatu yang tidak mengerti, kita bisa saling memberikan jawaban. Ya, mungkin ada orang yang sudah mengalami hal yang hal yang dialami orang itu, atau mungkin sudah pernah mendapat pembelajaran yang ditanyakan orang itu, bisa menjawab atau menjelaskan kepada orang itu. Nah, itulah pentingnya sekolah minggu. Jadi, menjadikan murid Yesus juga adalah tugas kita orang-orang percaya. Saat kita sudah bersaksi kepada orang dan orang itu menjadi percaya di dalam kehidupan kita, mari kita ajak dia tidak hanya setia dalam ibadah, tidak hanya setia di dalam persekutuan, tetapi lebih lagi membawa mereka masuk ke sekolah minggu supaya mereka menjadi murid-murid yang senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka mengerti dan memahami setiap isi firman Tuhan, hari lepas hari semakin lebih lagi paham akan isi firman Tuhan dan kehendak Tuhan serta rencana Tuhan dalam kehidupannya, maka kita dorong untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kita sebagai orang-orang yang lebih dulu percaya harus bisa menjadi teladan dalam kehidupan saudara-saudara kita yang baru percaya. Dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka mereka akan melihat teladan hidup kita. Nah, bagian yang ketiga adalah setiap hal yang kita kerjakan, mari kita yakini bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-20 kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita setiap orang yang percaya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa Tuhan Allah kita. Ketika Dia memerintahkan sesuatu hal yang dia tahu bahwa hal ini akan sulit dilakukan oleh setiap orang percaya, karena mungkin setiap orang percaya akan menemui kesulitan, akan menemui tantangan dalam memberitakan Injil dan bersaksi, dan mungkin ada ketakutan, ada keraguan-raguan. Tuhan Yesus tidak membiarkan setiap orang percaya berjalan sendirian, tetapi Dia menyatakan bahwa
Dia menyertai kita semuanya sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang bertanggung jawab, memberikan tugas, tetapi tidak begitu saja membiarkan anak-anaknya untuk melakukan tugas itu, tetapi senantiasa menyertai anak-anaknya untuk melakukan tugas itu dengan kuasa yang daripada Dia. Dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui siapa? Dinyatakan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Kita sebagai orang tua juga seperti itu ya, ketika kita memberikan suatu tugas yang kira-kira anak-anak kita mulai belajar melakukan, pasti tidak akan ditinggal sendirian. Contohnya, ketika anak-anak kita kasih tugas, ayo kamu mungkin yang berbahaya memasak atau mungkin menyetrika karena berhubungan dengan api, dengan sesuatu yang panas ya. Kita tidak membiarkan begitu saja, tetapi kita pasti mendampingi mereka. Ini dipotong seperti ini, hati-hati ya memotongnya, nanti kena pisaunya tajam, kamu tanganmu bisa berdarah. Kemudian ketika memasukkan atau menggoreng sesuatu dalam minyak yang panas, hati-hati jangan dilempar gitu ya. Kita pasti memberikan pesan seperti itu. Atau mungkin ketika mereka menyetrika baju, awas ini setrikanya panas, letakkan di tempat yang benar ketika tidak dipakai. Kemudian bagaimana baju itu ditata sedemikian rupa, mana yang harus disetrika, itu kita dampingi mereka sampai mereka bisa. Itulah juga yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kehidupan kita. Ketika kita diberikan tugas dan amanat untuk memberitakan Injil, maka Tuhan akan terus mendampingi kita sampai kepada akhir zaman. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita memulai untuk memberitakan Injil, seperti apa yang saya katakan di depan tadi, sebelum kita mulai bersaksi, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan memimpin dan menolong kita. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan kita, khususnya bersaksi atau memberitakan Injil kepada orang lain. Kita mohon supaya Tuhan melembutkan hati orang yang kita hadapi, supaya orang tersebut paling tidak mau mendengarkan dengan seksama, ya, tidak menolak kita ataupun tidak membenci kita. Kemudian apalagi yang bisa kita doakan? Kita berdoa supaya ada kesempatan untuk kita berbicara tentang Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Sekarang tidak zamannya kita memberitakan Injil dengan datang dari satu rumah ke rumah yang lain dengan mengetuk pintu, memberikan traktat atau membagi traktat di tempat-tempat umum. Wah, kita pasti akan kena sanksi hukum ya. Tetapi Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Kata Tuhan, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka Tuhan akan memberikan akal budi kepada kita bagaimana cara kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang lain. Kita bisa dengan menjalin hubungan persahabatan, pertemanan dengan orang lain. Melalui pertemanan dan persahabatan itu kita dipercaya dan mereka mau sharing atau mereka mau curhat dalam kehidupan kita. Disitulah tempat kita memberitakan Injil, memasukkan sedikit demi sedikit firman Tuhan yang kita ketahui untuk menolong dia. Atau kita bisa melalui ilustrasi-ilustrasi seperti apa ya, pernah tahu tentang gelang yang berwarna-warni ya, di mana warna-warna itu memiliki arti tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bisa menggunakan itu. Kita bisa menggunakan banyak ya cara-cara untuk kita memberitakan Injil. Nah, kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memilih salah satu cara di mana kita bisa bersaksi dan memberitakan Injil bagi orang lain, dan minta kesempatan kepada Tuhan ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, ada kesempatan untuk kita bersaksi dan memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama kita, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Maka dia akan mendengar seru doa kita, kerinduan kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil bagi orang lain. Dan dia akan membukakan semuanya dan menolong kita untuk berkata-kata tentang Injil, bersaksi tentang dia.
Itu pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk semakin bergiat di dalam memberitakan Injil, semakin bergiat di dalam bersaksi, karena itu adalah perintah langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dinyatakan, diperuntukkan untuk semua orang-orang percaya, supaya semakin banyak orang diselamatkan dan semua bangsa boleh dibawa kepada Kristus menjadi murid-murid Kristus. Amin. Kita akan tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami harus bersaksi di dalam kehidupan kami, memberitakan Injil dalam kehidupan kami. Ampuni kami, mungkin kami masih merasa takut, merasa ragu-ragu, tapi biarlah melalui pelajaran hari ini kami semakin dikuatkan dan diyakinkan bahwa Tuhan Engkau bersama-sama kami, dan yang akan memampukan kami untuk berkata-kata mengenai firman Tuhan, mengenai Injil, mengenai Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk bersaksi kepada orang lain, dan tolong supaya orang-orang yang mendengarkan kesaksian kami, mereka boleh merespon dengan baik, merespon dengan positif. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Berkati dalam segala hal yang kami lakukan, terlebih semuanya kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.